Halo, selamat pagi, Tungku. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar? Halo, halo, Tungku. Oke, jadi kita mulai ya kelas hari ini ya sambil nunggu teman-teman lain nih. Masih belum pada join nih. Coba sebentar. Kak, Yes. saya Google Sheet-nya itu kayaknya pakai link baru deh. Jadi itu apa? Karena saya yang saya kasih itu cuma buat ngelihat, sedangkan saya terakhir bikin itu linknya bisa buat edit. Jadi perlu dikasih lagi ke Kak link barunya. Gimana, gimana? Kan itu ntar Kak, PPT-nya tuh Coba. yang saya kasih di Algonova itu yang orang yang pencet link itu orang cuma bisa ngeliat doang ya kan Kak. Mhm. Nah, habis itu kemarin lusa saya buat link baru yang orang bisa ngedit juga. Jadi itu yang Oh, link yang Nova nggak usah diubah lagi. kamu filenya beda atau sama? Kalau filenya beda, harus diubah lagi. Cuman kalau filenya tetap sama, yang kemarin cuma diubah linknya doang, ya nggak usah. Oh File sama sama sih. atau enggak? Kalau file sama nggak usah. Oke. Gitu. Oke, Tongko boleh on cam nggak, Tongko? Oke bentar Kak. Oke, sebelum teman-teman lain ya, ini masih belum pada aja ini berapa mana nih? Hmm, oke, thank you, Tongko. Oke, jadi untuk hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita ya. Jadi hari ini adalah bisa dibilang modul terakhir ya buat pembelajaran modul 6 ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembuatan file yang namanya file eksekusi Indonesia tentunya. Jadi kita akan belajar di pembelajaran hari ini terkait modul pelajaran namanya Publishing and Distributing Software. Oke, mana nih? Oke, nah udah ada Lian juga. Sip, oke. Sip, teman-teman selamat datang di kelas kita hari ini ya, teman-teman semua ya. Selamat datang. Seperti biasa kita ada kelas di Sabtu pagi ya, teman-teman semua jam 11. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita. Kalau yang sebelumnya kita tuh udah masuk ke dalam modul 6 pelajaran 5 ya, kalau teman-teman masih ingat, kita minggu lalu tuh buatin presentasi ya teman-teman ya, terkait pembelajaran yang namanya ini ya yang kita buat itu terkait dengan presentasi proyek. Nah, nanti kita akan coba juga buat teman-teman presentasi di hari ini. Jadi nanti ada waktunya beberapa menit lah. Nah, jadi kita hari ini akan fokus dulu pada pembuatan file ya, eksekusi Indonesia. Dan di sini sih aku rasa nggak terlalu lama ya teman untuk pembuatan filenya. Nanti mungkin kita bisa coba kerjain bareng-bareng aja ya teman-teman di bagian sini. Dan nanti kita akan coba kerjain gimana caranya sih ngebuatin file tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, kita akan coba di pembelajaran di kita di hari ini nantinya ya. Oke. Nah, sebelum itu ya, teman-teman ya. Oh ya, aku mau ikutin juga untuk next week kita merupakan pembelajaran modul 7 teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam pengantar PyQt. Nah, itu merupakan salah satu modul pembelajaran terakhir ya, teman-teman ya. Jadi nggak terasa ya, kita cuma tinggal 6 pertemuan lagi, teman-teman ya. 6 pertemuan, habis itu teman-teman udah graduate ya dari kelas Python Pro ini. Nah, jadi di sini nanti di next week kita akan masuk ke modul 7 pelajaran satu, itu kurang lebih ada 5 kali pertemuan, dan nanti kita estimasi akan graduate di bulan November tanggal 22. Jadi aku mau ingatkan lagi buat teman-teman semua, ya mungkin tugas-tugasnya masih belum gitu kan, bisa coba dikerjain dulu ya. Karena nanti kalau misalnya udah lulus, aku rasa sih udah nggak bisa ngerjain lagi kan, sayang tuh teman-teman ya. Kalau misalnya nggak bisa dikerjain lagi, nanti ya sayang juga gitu. Jadi saran dari aku dimaksimalin sekarang sama dipilih juga kira-kira project yang nanti teman-teman pengen bawain buat graduate nanti itu apa gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja dari aku. Oke, mungkin sebelum kita start aku mau nanya dong kabar dari teman-teman. Mungkin siapa nih? Rini deh boleh karena Rini belum on cam. Halo Rini. Kak, aku belum bisa on cam nanti bentar lagi. Aku Oke, udah baik, tapi aku mau nanya, kan kemarin aku live dari Zoom kan. Nah, aku ya. soalnya ada kendala yang kemarin itu ortu aku lupa ternyata nggak baca chat. Terus Mm-mm. aku mau ngerjain tugas yang kemarin dari kemarin-kemarin aku nunggu video record tapi nggak ada. Video record. Oh, coba di kamu udah cek di itu belum di apa namanya?
Sorry, apa namanya? Di Hmm, record di deskripsi grup nggak oh, belum belum ada yang di ya di situ YouTube. ya. Iya, Kamu belum ada. nyarinya lesson berapa ya, sorry? Soalnya aku Les beberapa baru ada yang di-uploadin sih. Coba. Mungkin lesson nanti aku kemarin update lagi. lesson 24. Oh, lesson 24. Oh, I see. Mungkin ditunggu aja sih kalau itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya bingung tanya aku aja. Les modul 2 lesson lesson 4 tuh berarti yang kamu kemarin kamu minggu lalu nggak ikut ya asal hari ini ya? Oh iya, Iya, iya hari ini minggu nggak lalu. ikut ya. Iya, iya, iya. Coba nanti aku coba update lagi hari ini ya karena memang cukup banyak videonya. Jadi aku lagi ngurusin juga beberapa. Mungkin nanti kalau misalnya itu bisa dicek aja. Aku kejar mungkin di minggu ini. Semoga aja udah ada hari ini buat videonya. Nanti mungkin aku kabarin kamu kalau misalnya udah ada. Kamu bisa nonton aja buat di situ. Cuman kurang lebih buat pembelajaran minggu lalu ya berarti ini berarti sih minggu Iya, lalu atau dua minggu minggu. lalu. Oke, minggu lalu itu sebenarnya terkait presentasi aja kok. Nggak terlalu banyak hal yang teknis, cuma presentasi aja. Mungkin nanti ini juga bisa belajar dari hari ini, karena teman-teman yang lain nanti hari ini akan coba buat presentasi ya. Mungkin nanti ini bisa coba menyusul aja, pas misalkan ada waktunya, atau mungkin nanti bisa dilatih dulu aja caranya. Oke, 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 thank you kalau gitu Rini. thank you, Kak. Mungkin lanjut ke siapa ya? Lian deh, Lian. Kayak Lian lagi sibuk tuh. Lagi liatin ke bawah. Udah coba di-update. Gimana Lian, kabarnya Lian? Baik, Kesehariannya Kak. gimana? Baik ya? Habis lagi fokus sekolah karena lagi belajar. Oh, lagi fokus sekolah. Kenapa? Lagi ujian? Enggak, Kak, persiapan nanti buat TIK. Oh, apa tuh TIK? Ada apa di TIK? Suruh Yang ngapain? tes itu apa? Tes, ya tes. Kurang tahu Hmm, kepanjangan juga. oh, TIK komputer kan? Oh, I Iya. see. Oke, kalau gitu. Ada tugas buat algonya ada kendala gak, Lian? Aman, Kak. Habis ngerjain itunya juga apa buat presentasinya. Oke, nanti ada waktu kita presentasi ya, teman-teman ya. Tapi kita akan discuss dulu terkait pembelajaran hari ini, terkait namanya sih pembelajaran hari ini ya, terkait namanya kita pembuatan file X saya tadi. Oke, langsung aja. Aku izin share screen teman-teman semua. Jangan lupa buat yang tadi belum aku tanya, seperti Tongko, Abdul, dan teman-teman lain nanti yang belum join juga mungkin bisa update kabarnya di ini ya di chat ya. Aku udah kirim juga di chat, bisa langsung diupdate aja. Oke, kita langsung aja teman-teman untuk mulai di kelas kita hari ini ke namanya modul 6 lesson 6 ya. Oke, aku izin share screen. Sip, oke udah terlihat ya teman-teman semua ya. Modul pelajaran 6 membuat file eksekusi. Oke, diskusi, publikasi, dan juga distribusi perangkat lunak. Oke, jadi tahapan pengerjaan proyek, teman-teman ya, kita udah laluin juga nih, teman-teman. Tahapan pengerjaan proyek di sini ada beberapa step ya, yang barusan udah kita pelajarin di minggu-minggu lalu juga udah. Ada ide produk idea, lalu juga planning atau perencanaan, ada juga pengembangan prototype, lalu juga perbaikan, teman-teman, lalu juga ada testing atau pengujian, ada juga presentasi ya. Serta next ngapain lagi sih? Nah, kita akan coba discuss di hari ini ya. Kalau terakhir kan kita kemarin udah sampai sini, teman-teman. Presentasi kita udah sampai di presentasi kemarin ya di sini. Nah, terus kita juga kemarin lakuin testing dan juga perbaikan ya. Kita buat semacam mind map dan juga list ya, list berupa apa aja sih yang perlu kita update, apa aja yang perlu kita tes segala macam, dan juga mind map di pembelajaran minggu lalu ya. Dan juga buatin presentasi kita. Nah, sekarang kita akan lanjutin lebih jauh lagi. Nah, so teman-teman di sini ya, presentasi produk perangkat lunak hanyalah awal dari siklus hidupnya. Kali terakhir teman-teman selesai bekerja dengan Pygame dan juga mempresentasikan proyek. Teman-teman, di sini penyelesaian proyek teknis hanyalah bagian tengah dari siklus hidup perangkat lunak. Jadi bisa dibilang tuh penyelesaian proyek teknis tuh dia cuma bagian tengah aja, teman-teman. Nah, nanti ada follow up atau lanjutan dari tahapan lainnya, yaitu apa aja? Biasanya ada bagian dokumentasi dari perangkat lunaknya seperti apa, lalu juga penempatannya dalam operasi itu seperti apa, dan juga distribusi serta pemeliharaan. Jadi itulah dilakukan beberapa hal seperti ini ya, distribusi, dokumentasi, dan juga menempatkan ke dalam operasi. Di mana aturan distribusi itu ditentukan oleh pembuat perangkat lunak. Jadi rulesnya sendiri itu ditentukan oleh pembuat perangkat lunak atau bahasanya tuh creature-nya sendiri, teman-teman ya. Nah, distribusi perangkat lunak seperti apa sih? Nah, apakah kira-kira ini benar bahwa ada program bisa disebarluaskan secara bebas? Kira-kira gimana caranya? Lalu juga metode distribusi apa sih kira-kira yang akan kita gunakan? Dan juga bisa nggak sih pengguna menggunakan perangkat lunak apapun yang digunakan di internet secara gratis, bisa atau enggak? Dan kira-kira apa itu license dari perangkat lunak? Nah, kita akan coba cari tahu. Nah, jadi untuk kategori perangkat lunak, teman-teman ya, seperti teman-teman ketahui ada tiga ya, di sini bisa dibilang. Pertama ada tertutup atau eksklusif. Nah, bahasa itu dia tidak dapat digunakan tanpa persetujuan pengembang. Contohnya Microsoft Office ya, kayak contoh ya, kalau kita cara legal ya, kita Microsoft Office harus
beli dulu teman-teman ya, beli license-nya, terus juga misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel segala macam, terus juga mungkin kalau teman-teman yang suka ngedit ya pakai Adobe atau mungkin pakai Blender, pakai apa bisa dibilang tools-tools berbayar lah, atau enggak kayak game-game berbayar yang ada di Play Store ya, kayak contoh GTA atau enggak segala macam itu kan dia kita nggak bisa sebarluaskan lah, jadi bisa dibilang kita harus bayar dulu. Ada juga buka gitu ya, ini mana dapat diunduh dan juga distribusikan tanpa persetujuan pengembang. Nah, jadi ada juga nih buat alternatif, contohnya adalah Open Office ya, kita bisa unduh dan juga distribusikan tanpa persetujuan dari creator-nya atau developernya. Nah, ada juga yang secara gratis teman-teman, yaitu dia dapat diunduh, didistribusikan dan juga dimodifikasi tanpa persetujuan dari pengembang atau developernya. Contohnya apa? Contohnya adalah VS Code ya, atau Visual Studio Code nih, yang kita gunakan sekarang. Nah, kita di sini perlu pertimbangan situasinya, teman-teman ya. Situasi di sini contohnya perusahaan Starproc telah merilis aplikasi Puncak ya, pelacak kesehatan dengan komentarnya apa? Dibilang di sini kami ingin membantu teman-teman memantau kesehatan Anda. Jadi pelacak ini benar-benar gratis untuk semua orang. Semua program dapat mempelajari kode aplikasi. Nah, di sini ada keterangan pengembang Twitter mengunduh kode aplikasi pelacak kesehatan, melakukan modifikasi dan juga merilisnya sebagai aplikasinya, yaitu sebagai namanya dokter pribadi. Nah, CEO Starproc mengetahui hal ini dan juga menyebut tindakan Peter ini yang dilakukan adalah ilegal. Nah, kira-kira siapa nih yang benar? Langsung aja. Jadi solusinya adalah teman-teman di sini. Situasi dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Yaitu pertama, kita punya argumen untuk Starproc itu sendiri. Itu apa? Siaran pers hanya memberikan izin untuk mempelajari perangkat lunak. Tidak ada diskusi tentang modifikasi dan juga membuat produk kita sendiri. Nah, lalu argumen yang mendukung Peter sekarang. Nah, siaran pers tidak menentukan jenis perangkat lunak yang tepat. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dan juga hanya opsi yang dapat mempelajari kode atau yang hal yang lainnya. Nah, sekarang situasi yang lainnya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa dibilang ya, sengketa semacam ini sering berakhir di pengadilan ya. Nah, apakah mungkin untuk mencegah situasi konflik nih, biar kita nggak ada konflik yang sampai segininya ya, sampai bahasanya itu sampai ke pengadilan, sampai segala macam, itu kan tentu hal yang sulit ya buat, maksudnya teman-teman juga pasti kita harus ngurus segala macam, tentu kayak melelahkan. Nah, caranya adalah kita harus punya namanya lisensi atau license, teman-teman. Nah, teman-teman tahu ya, license itu sendiri apa? Lisensi merupakan dokumen yang mengatur aturan untuk mendistribusikan dan juga menggunakan perangkat lunak ya, teman-teman semua. Lalu apalagi misalnya sekarang lisensi yang paling populer adalah yang dijelaskan oleh perusahaan namanya Creative Commons. Kalau teman-teman lihat biasanya CC ya. Nah, di sini juga kita juga bisa menggunakan salah satunya. Contoh di sini kita punya Creative Commons tadi. Itu contohnya apa? Dibilang gunakanlah produk saya sesuka Anda, tapi pertahankan penulisan saya. Nah, jadi dibilang kita bisa gunakan produknya sesuka kita, tapi tolong pertahankan penulisan kita sendiri. Itu di Creative Commons. Nah, pertimbangan situasi juga. Di sini situasinya adalah perusahaan Starproc telah merilis aplikasi pelacak kesehatan di internet. Nah, di bawah lisensi Creative Commons. Investor Alexander memutuskan untuk berkenalan dengan program startup yang menjanjikan di sini. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak memiliki VS Code di komputernya. Nah, kira-kira apakah Starbucks memiliki kesempatan nih untuk tidak melewatkan investor tersebut? Yes, jadi kode Visual Studio Code, teman-teman, itu dia cuma bisa digunakan oleh kita ya sebagai pengembang. Jadi kayak contoh mungkin Lian mengembangkan game kayak kemarin ya, Labyrinth.py, maka yang bisa gunakan cuma Lian aja gitu ya. Paling kalau misalkan orang yang mau lakuin bisa gak? Bisa aja, cuman masa kita kasih kodenya teman-teman ya. Tentu kan itu kalau dalam ranah developer itu kan internal teman-teman ya. Itu internal yang kita benar tuh nggak bisa tuh buat nge-share kode kita gitu ya. Nah, yang dimana investor dan pengguna biasa tidak membutuhkannya. Jadi biasanya tuh mereka juga nggak butuh juga, kayak masa mau main game ribet banget kita kasih kode gitu ya. Yang perlu diingat juga teman-teman, semua program yang ada di yang kita gunakan di komputer itu bekerja di luar kotak tanpa lingkungan perangkat lunak tambahan. Nah, kira-kira sekarang possible gak sih atau mungkin gak sih kita untuk mengemas game atau aplikasi dengan cara yang sama? Nah, ini persiapan yang diperlukan ya. Jadi proyek itu dapat dikemas ke dalam file eksekusi yang tidak perlu dijalankan dari VS Code. Nah, untuk melakukannya kita harus mempelajari modul baru namanya PyInstaller, teman-teman. Nah, dari ntar kita tinggal install PyInstaller aja, teman-teman, di dalam terminal ya. Kerja dengan modul akan dilakukan oleh konsol atau terminal, jadi kita perlu mempelajari perintah khusus. Jadi nanti di sini kita akan coba buat install si PyInstaller ya, teman-teman semua. Ya, sore ini kita akan ngapain aja? Kita akan mempelajari nih cara kita ekstensi kode VS Code dan juga daftar modul dari PyInstall, dan juga kita akan mempelajari cara kita menerapkan perintah dasar untuk bekerja di terminal ya, serta kita akan mengemas game kita ke dalam file eksekusi tersebut. Sip, let's go langsung masuk topik baru, ekstensi mengintal paketnya dari gimana atau modul. Nah, di sini contohnya teman-teman ya pasti udah familiar lah dengan hal ini ya. Itu tampilan lingkungan dari Algo VS Code ya teman-teman ya. Itu ya, di sini ada beberapa checklist, kita bisa lakuin checklist dan bisa ngasih
gambaran segala macam. Nah, Plasma Algorithmics diintegrasikan ke dalam lingkungan dari si developer ya, atau di pengembangan di sini. Nah, sekarang cara kita memperluas fungsionalitas program ya, teman. Jadi ternyata di sini, kemampuan awal editor VS Code itu diperluas oleh platform Algorithmics. Nah, gimana sih itu possible atau mungkin? Nah, bisa nggak sih platform Algorithmics itu disembunyikan? Nah, ini sebenarnya udah aku praktekin juga beberapa kali ya. Nah, jadi di sini kita masuk dalam extension, teman-teman, atau ekstensi. Yang di mana ini merupakan ya algo Python gitu contohnya ya, merupakan program tambahan yang memperluas kemampuan program atau suatu aplikasi. Nah, fungsionalitas ini atau program dan juga sistem operasi itu dapat ditambah dengan cara ini, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya di sini. Beberapa ekstensi memungkinkan teman-teman bekerja dengan file atau mungkin perangkat non-standar. Lalu juga di sini setidaknya ada dua ekstensi nih yang terpasang di VS Code, teman-teman. Dan kita akan mencoba untuk menemukan list atau daftar itu seperti apa sih. Nah, untuk tab ekstensi sendiri, teman-teman, itu ada di bagian sini ya. Nah, ini yang bagian apa nih namanya? Kotak-kotak 4 ini nih. Nah, ini ada contohnya kita lagi buka Python di sini. Bisa disable, bisa uninstall gitu ya. Ya, aku ganti jadi putih lagi deh. Nah, ini dia. Nah, ini kita install misalkan kita install Python, kita bisa lakuin aja di bagian sini ya, teman-teman ya. Contohnya, tinggal diaktif sama diaktif. Nah, extension di sini ditemuin ya, teman-teman ya. Contohnya di sini kita lagi cari Python. Extension untuk Python, dia akan menyoroti potongan kode dengan warna, meminta perintah, dan juga memeriksa suatu sintaks. Nah, extension platform Algorithmics, nah dia akan menghubungkan program yang dibuat ke tingkat platform dan juga secara otomatis akan menyimpan semua solusi ke server Algorithmics, teman-teman. Nah, sekarang cara kita menginstal dan juga menghapus ekstensi, teman-teman semua. Nah, sekarang cari cara memasang ekstensi ya. Jadi kita tinggal cari aja, temukan ekstensi melalui pencarian dan juga buka halamannya. Terus juga habis itu kita klik install, teman-teman ya. Dan juga kita tunggu penginstalan selesai dan pastikan ekstensi itu muncul di tab sebelah kiri. Jadi kita make sure hal ini tuh kita lakukan. Nah, lalu kita akan mempertimbangkan ekstensinya. Di sini contohnya kita punya bookmark nih, yang mungkin kita menempatkan bookmark dalam kode dan juga beralih di antaranya. Contoh ya, contoh kita dalam kasus bookmark di sini. Nah, untuk aktifkan ekstensi di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada gambarnya, seperti yang kemarin juga aku contohin. Ada disable dan juga enable, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau dimatiin, tinggal disable aja. Nanti kalau misalnya mau diaktifin, tinggal di enable nih. Di sini nanti ada tulisan enable ya. Nah, kalau misalnya udah nggak dibutuhin, tinggal uninstall aja nih. Uninstall buat kita delete gitu. Jadi, misalkan udah nggak digunain lagi nih ekstensinya, kayak udah nggak dipakai lagi juga gitu, Kak. Jadi, daripada di disable kan, karena kalau disable tuh tetap makan storage ya, teman-teman ya. Jadi, bisa di klik uninstall aja buat menghapusnya, teman-teman semua. Begitu. Next. Nah, ekstensi dari bermanfaat lainnya. Contoh di sini kita punya better comments ya. Ya, mungkin kita untuk membagi komentar dalam kode ke dalam kategori. Misalnya ada agar ya, yang dimana digunakan untuk komentar berwarna merah. Dan juga hashtag to do yang digunakan untuk berkomentar berwarna orange. Ada juga bracket pair colorizer. Memungkinkan kita untuk mewarnai tanda kurung. Ini sangat berguna dalam kasus di mana kita perlu bekerja dengan konstruksi berkarang, teman-teman. Lalu juga ada pola code di sini ya, untuk membuat tangkapan layar yang indah dengan cuplikan kode, di mana ini sangat berguna saat kita mempresentasikan suatu proyek ya, teman-teman semua. Nah, ekstensi Algorithmics juga memungkinkan kita untuk bekerja dengan pustaka Python ya, yang tidak masuk dalam paket bahasa standar tanpa kita perlu install nih bagian sini. Nah, di sini juga banyak teman-teman ya, banyak pengembang atau developer dapat memasang modulnya sendiri di sini. Nah, pertama-tama kita akan menampilkan dulu teman-teman ya daftar pustaka atau list yang terpasang di terminal. Pertama kita akan periksa nih apakah ekstensi Algorithmics itu aktif. Kita akan cek baris perintah harus dimulai dengan algo IMP atau algoritmika. Itu tinggal dimasukin nih. Contoh di sini algoritmika. Next, nah kita juga menampilkan daftar pustaka yang terpasang di terminal. Tadi kita akan bekerja dengan modul yang diinstal, maka kita bisa menggunakan pip help ya teman-teman ya. Ketika kita pengen tahu nih caranya kita melakukan operasi atau perintah itu seperti apa aja, bisa dilakukan dengan menggunakan pip list. Contoh pip help di sini buat cari tahu komen atau perintah. Nanti di sini ada contoh ya. Misalkan kita mau gunain pip list nih buat kita ngelihat kira-kira package yang udah terinstall tuh apa aja. Nah, di sini kita bisa menggunakan pip habis itu list. Nah, dengan menggunakan Pip-list, teman-teman, di sini ya, kita akan menampilkan daftar pustaka yang terpasang yang udah ada di terminal. Lalu di sini kita juga akan bekerja dengan modul yang diinstal menggunakan pengelola dari paket web tersebut, serta paket PyInstaller tidak diinstal sehingga tidak muncul. Nah, di sini kita akan menggunakan PyInstaller, tapi sayangnya di sini masih belum ada PyInstaller ya. Lihat ya, di deretan Py, di situ masih belum ada PyInstaller. Nah, di sini kita akan coba install, teman-teman, karena kita akan gunain modul si PyInstaller ini.
Nah, di sini teman-teman ya. Nah, nanti di sini kita akan install si PyInstaller ya dengan ya caranya biasa aja seperti normal aja. eh pip pip install installer PyInstaller gitu ya. Pastikan penginstalan berhasil dengan menunjukkan kembali. Ini di pip list dicek kira-kira udah ada atau belum. Make sure dia tuh udah muncul teman-teman ya. Tulisan PyInstaller udah muncul di dalam pip list berarti kita sudah menginstal dengan benar ya. Nanti kalau teman-teman mungkin yang udah ada yang pernah install, jangan lupa juga buat diinstal ulang karena bisa jadi ada versi yang terbarunya juga teman-teman semua ya. Jadi kita pastikan teman-teman install si PyInstaller ini. Sip, itu aja. Let's go. Mungkin langsung aja teman-teman tugasnya adalah kita akan menginstal salah satu extension di Visual VS Code dan uji coba operasinya di salah satu proyek kita dan juga gunakan pip ya. Periksa daftar list yang tadi dilihatin ya. Kemudian install paket baru PyInstaller. Let's go, teman-teman boleh share screen semuanya. Boleh share screen ya. Kita langsung coba kerjakan aja buat ininya. Ini simpel aja paling ya mungkin 10 menit aja teman-teman ya. Buat make sure aja teman-teman paham nih mengenai hal ini. Sebentar aku aktifin lagi. Hmm. Ya tampilan dari Algo PSG Code teman-teman ya. Oke, oke. Oh, Abdul udah update nih. Good. Coba nanti aku baca ya teman-teman untuk update ya. Abdul, ya bisa dibuka teman-teman VS Code semua. Oke, Tongku sudah, Kaisha. Nah, ini teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini apa sih yang perlu aku lakuin? Nah, pertama-tama ya, seperti biasa, apa belum login, login dulu ya. Aku login dulu. Oke, pas hari ini. Nah, contoh kita pakai kasus yang lesson 22 aja menurut ya. Ya, karena kan kita gitu pakai VS Code ya. Nah, di sini buka dulu, terus kita lakukan namanya beberapa pip, teman-teman ya. Biar kita bisa tahu nih, apa aja sih yang barusan kita udah pelajarin. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Tampilan seperti ini, kalau kita jalanin, nanti kan dia akan nge-show nih. Oke, wait. Oke. Nah, sekarang kita tulis aja, misalkan tadi pertama pip help dulu ya. Buat kita tahu nih, instructions di pip itu apa aja sih. Lihat ya, di sini ada macam-macam, teman-teman. Nah, ini aja nih yang kita gunain. Ada install, biasa kita install ya, buat kita install modul. Terus juga ada apa lagi? Ada uninstall ketika kita pengen uninstall packages. Ada juga apa? List ya di sini. List atau kita pengen liatin install packages. Ada juga show ya buat kita mau tahu informasi tentang namanya install packages. Kita pengen tahu nih kira-kira package yang terinstall tuh dia seperti apa. Nah, buat kita cek sekarang kita teman-teman boleh ketikkan flip list semua. Make sure coba dicek dulu Pak install udah ada atau belum nih. Nah, di sini aku udah ada ya. Di sini aku uninstall dulu biar kita bareng-bareng. Pip uh, uninstall Pak installer. Ini aku coba install dulu biar kita bisa bareng-bareng teman-teman. Jadi pastikan dibuka pplist-nya dulu, pplist. Kan berarti kita kemarin udah punya apa aja? Kita cuma punya Pygame, teman-teman ya, Pygame. Nah, ini yang lainnya ini punya extension kok nih. Nah, Pygame ya, teman-teman semua ya. Coba aku cek dulu di chat. Nah, diketikkan semua teman-teman. Pip help dulu. Nah, oke, udah jalan good. Game Lian coba ketikan pip help biar tahu. Pip help tuh biar kita tahu kita bisa ngapain aja sih di pip. Bisa di scroll ke atas ya buat namanya tuh komen ya. Nah, itu dia. Bagian atasnya lagi. Ada pip list, ada pip show, nah itu dia pip install, pip uninstall. Jadi kalau misalkan nanti ada modul yang mau di uninstall, tinggal ditulis uninstall aja. Oke, Tongku. Kak, Ya, eh, tadi tulis apa? pip list. Kayak ini punya Tongku, ini deh, problem masih sama, punya kamu. Game-nya belum terinstall ini. Coba, waktu itu aku perasaan udah bilang, coba pakai ini, apa namanya, pakai Anaconda. Kayak punyanya Rizky gitu ya, pakai Anaconda, terus dia jadi bisa. Kamu udah install belum ya Anacondanya? Berarti di sini Kak. Enggak, installnya di Google Chrome. Waktu itu aku udah send ke chat kalau nggak salah deh, Anaconda.
coba kamu install dulu deh Anaconda. Karena kalau misalkan ini punya kamu ada problem, jadi harus pakai Anaconda. Anaconda Python gitu. Anaconda download gitu aja, download. Nah itu ya, itu terus di download ya, free download. Yes. Kak, tadi eh, ketik apakah buat ngecek itu, Kak? Pip pip show, pip help. Pip help dulu. Ketikkan teman-teman pip help ya tadi ya. Pip help dulu. Coba Jihan boleh. Coba dijalanin Jihan terminal Jihan. Ini Jihan belum lihat ini terminalnya. Kamu cara show terminal tuh coba di itu ya yes terus new terminal aja. Yes. Yes, pilih aja itu. Ya, pilih ini. Ya, coba diklik. Oke. Oke. Coba sekarang diklik ini Jihan. Muncul nggak? Diklik tombol runnya coba. Coba pastikan nanti pakai extensionnya Python 2 aja ya. Nah, itu diklik run. Run Python file. Nih, pilih ini aja nih. Pilih yang V-nya, terus pilih run Python file. Nah, ada V kecil nih di bagian sini. Oke, udah muncul ya? Kalau udah muncul aman. Kalau udah muncul berarti langsung ditulis aja. Pip help. Nah, kira-kira muncul nggak? Pip help. PIP help. Oke, coba diketik. Enter. Coba punya ini gimana? Nah, udah muncul ya. Di situ ada beberapa. Jadi ada beberapa komen ini ya. Atau perintah yang bisa digunakan. Coba sekarang Kaisya. Image load. Oke. Working in the phone. Oke, punya Kaisya novel platform.png. Oke, nah coba kayaknya kamu ada file yang belum dimasukin nih. Nah, coba ke sini dulu Kaisya. Yes, coba ke sini. Nah, tuh kan kamu gambar-gambarnya belum dimasukin. Coba mana nih? Coba dijalanin lagi Kaisya. Coba diklik run lagi biar aku kelihatan. Novel platform.png. Nah, kita lihat nih di line berapa? Di line 11, coba ke line 11. Image.load, player image. Nah, kita ke player image. Coba kamu klik ini, cari player image. Cara taunya itu adalah kamu kontrol terus klik. Kontrol terus klik ini. Klik kontrol di keyboard terus diklik. Dikontrol dulu, tahan dulu kontrol terus kamu klik. Klik kiri. Nah, ya gitu. Nanti ada tombol, ada kayak gambar tangan kan? Coba lagi ulangin lagi. Sampai ada gambar tangan terus kamu klik. Oh, udah di sini berarti ya. Oke, baik. Oke. Oke, kamu nih labirinnya beda nih. Soalnya labirinnya tuh di sini. Nah, sementara si ini tuh di sini. Nah, make sure labirinnya tuh kamu pindahin dulu coba. Labirinnya digeser ke sini, guys ya. Di dalam VS Code-nya. Kak, Ya, ya ini yang mana yang download ya? bentar ya. Eh, dimasukin. Nah, ya. Coba ditunggu dulu. Terus coba dijalanin lagi habis itu. Coba dijalanin lagi sekarang. Semoga aja udah bisa. Ini di close dulu nih. Di close dulu aja. Diklik yang ini nih. Biar nggak kebanyakan. Close all. Close all. Nah, ini juga di close. Nah, kita pakai satu aja. Nah, coba dijalanin lagi. Oke. Oke, coba kalau begini nih, kayaknya karena VS Code ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti abis ini ntar kita pindahin kan, kita coba pindahin. Oke, kamu kayaknya lokasinya. Coba boleh pakai ini gak, Kaisya? Coba kamu ke collab, coba pakai kode yang kemarin deh, kode yang minggu lalu. Terus kamu paste ke sini. Oh, sorry. Coba gini Kaisya. Ini kayaknya kamu salah deh. Nah, ini salah.
Coba kamu keluarin semuanya nih. Jadi semua ini kamu keluarin ke sini. Nah, jadi jangan di dalam VS Code. Semuanya nih dari bullet sampai thumb. Nah, kamu kayaknya ada di dalam kan. Jadi jangan ditaruh dalam nih. Jadi buat kayak gini nih. Nah, jadi semua itu ada di luar. Ya, tadi siapa lagi? Kenapa Tongku tadi? Ini yang mana ya, Kak? Mana nih? Yang ini aja, yang sebelah kiri aja. Yang Yang ini berarti. distribution installer. Nih, yes. Oke. Oke, terus yang lainnya, Lian. Coba Lian udah bisa. Teman-teman yang udah bisa, tadi udah pip list bisa. Pip list habis itu coba cek ada file installer atau belum. Nah, lihat udah ada belum. Nah, kalau belum ada file installer, langsung aja ketikin teman-teman ya. Pip install file installer. Make sure habis itu teman-teman pip list lagi dia udah muncul. File installer. File ya, file installer. Jadi ketika gini, bukan pip installer, Lian. File installer, teman-teman. Nah, jadi nih bisa lihat di ini ya. Pip install file installer. Nah, seperti ini, teman-teman. Kak, aku malah error, Kak. Mana tuh error gimana? Coba bentar ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman, kalau misalkan benar. Oke, mana punyanya Abdul ya? Abdul. Mana Abdul nih? Oh, ini dia. Berarti kan ini udah fit help, Kak. Tip help. Oke. Coba pip list dulu. Ketikan pip list dulu, Abdul di bawah. Coba scroll ke bawah. Nah, ya di sini coba ketikin pip list. Oke, baru ada dua. Oke. Sekarang coba tulisin. Pip install. Nah, ini kamu typo soal lihat gak? File installer, hanya dua nih. Nah, itu dia. Yang jadi Oh iya, kendala. iya. File installer. Terus habis itu kalau udah dibilang teman install, make sure teman pip list lagi. Make sure dia udah ada di list ya. Tadi kan cuma dua nih di sini. Nah, make sure dia udah nambah. Kayak aku nih coba aku tulisin lagi pip list. Nah, udah ada ya file installer. Ini dia udah ada. Siapa lagi coba Lian udah ada Lian. Coba Pak pip list sudah muncul belum si file installernya? Oke, good Lian udah muncul ya. Dua hal itu. Oke, good. Lalu yang lainnya coba Kaisha udah di Kak, paste kalau Kaisha. di sini ada tulisan a new release of PIP is available, itu cara update-nya gimana ya, Kak? Itu ada instruksinya ya. Python.x /m pip install upgrade pip. Itu dia cuma upgrade buat pipnya aja. Jadi tinggal dijalanin itu aja sih, minus M, minus M, pip install. Tinggal ikutin instruksinya itu, tinggal kamu copy paste juga bisa. Cuman Oh iya, aku iya. rasa sebenarnya sih nggak usah diupdate juga sih. So far sih nggak ada yang terlalu gimana-gimana sama pip. So far kita nggak ada kendala sama pip. Kecuali kalau misalnya ada kendala nih, misalnya pipnya nggak bisa, nah baru kita mungkin coba update ya. Karena takutnya nanti kalau kita update, teman-teman kadang-kadang tuh beberapa feature takutnya nanti ada yang nggak bisa lagi. Gitu, nanti kita akan complicated lagi. Nah, di install Kaisha pip install Pygame. Kak, Sorry, bukan Pygame, PyInstaller. PyInstaller, bentar ya. Typo, PyInstaller ya. Tulisannya gimana? PyInstaller tadi PY installer double L. PyInstaller. Oke, sip. Nah, habis itu kamu pip list lagi. Kalau udah selesai, di pip list lagi. Kaisha. Ntar punya Jihan, udah Jihan. Kak ini di download gak, Kak? Yes. Mana? Ini Ya, agree. Anakondanya. Ikutin aja, yes. I agree aja. Agree, yes. Yes, next. Yes, yes. Ya, di next aja, di install aja. Ya, ditunggu aja itu. Oke, Rizky Kurota gimana? Rizky Kurota bisa dibuka lesson 22 dulu aja Rizky Kurota. Jadi back dulu aja. Ya, pilih yang 22 ya, yang kemarin. Ya, soalnya kita akan buatin X dari file ini ya. Cip.
Nah, terus kamu tadi ketikin kayak tadi ya. Tadi yang perlu diketikin apa aja nih aku tulisin teman-teman di chat. Pertama-tama teman-teman biar tahu bisa menggunakan pip help ya. Biar tahu nanti komen yang bisa kita gunakan itu apa aja. Isinya ada apa aja, ada pip, ada uninstall, install, show segala macam. Habis itu kita pip list buat kita cek kira-kira apa aja yang udah terinstall di modul kita sih. Nah, pas kita udah selesai buat cek kira-kira apa aja yang terinstall, baru kita lakuin apa namanya pip install py installer. Jadi kita menginstal modul namanya py installer dan kita cek lagi listnya ya, pip list. Kalau kita ngecek kira-kira dia tuh udah terinstall atau belum. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Hari ini gimana udah? Oh, oke, hari ini udah terinstall, good. Ihan udah pip install py installer ya. Kaisya gimana? Kaisya sudah? Oh, oke, lagi proses ya. Nah, nanti sebelum kita run ke next sebelumnya, teman-teman, make sure teman-teman habis ini kita coba tes sekali lagi, kita run game kita di pas di algo ini aman ya, bisa jalan. Karena kalau misalnya nggak bisa jalan, nanti bakal susah nih, karena kita mau convert dia biar dia bisa offline. Jadi nggak perlu pakai ke algonya gitu. Oke, ini udah, Lian sudah. Itu udah error no shots file error packages bla 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 bla, bla. Oke. Coba di pip list sekarang Rizky Kurota. Itu ada error sih. Coba di pip list dulu aja nggak apa-apa. Masuk deh file. Nah, ini belum masuk ya. Oke. Oke, kayaknya di sini ada problem punya Rizky Kurota, tapi nggak apa-apa. Coba game tapi dijalanin aman nggak? Kalau game aman nggak apa-apa, nanti kita tinggal pindahin ke lokal abis ini. Cara jalanin game tuh kamu klik ini aja nih, ke sini aja. Nah, tuh langsung ada tamburan kan. Ya, coba di run. Muncul nggak? Kalau muncul game berarti so far aman. Oke, muncul ya. Sip, good. Nanti abis ini kita akan lakukan pemindahan, teman-teman. Ayo, abis ini teman-teman yang sudah boleh di run game ya. Dijalanin, punya Rini juga dijalanin. Aman nggak? Kalau muncul bisa digerakin segala macam normal kayak minggu lalu. Oke, berarti good. Kita bisa lanjut. Berarti tadi yang problem baru cuma tongko aja ya. Oke, Kak, yes. ini warning ini apa Kak? The script, okay. Which on the path? Consider adding the directory path or private reference. Oke, oke, coba di publish saja. Di sini udah successfully sih. Biasanya warning dong. Coba publish saja. Ya, udah ada kok. Aman. Aman, Abdul. Oke. Tongko lagi masih nunggu. Kaisya. Coba Kaisya di run game-nya. Bisa dijalanin game-nya? Punya Kaisya? Muncul nggak game-nya? Di sini aku nggak bisa ngeliat soalnya. Muncul? Bisa digerakin? Atau ada kendala? Kalau ada kendala, muncul. Bisa digerakin nggak? Aman nggak? Iya bisa. Bisa ya? Oke, sip. Kalau gitu, teman-teman. Berarti gue tunggu semua ya, tinggal nunggu tongko nih. Cuma ini agak lama prosesnya emang kalau anak Honda. Oke, so far nggak ada kendala ya, teman-teman ya. Jadi bisa di-show semua ya. Sip, kalau gitu kita lanjut dulu aja, teman-teman, sambil nunggu juga. Nanti tongko tinggal ikutin lagi aja. Nah, kita lanjut ke presentasinya lagi, teman-teman. Oh, izin share screen. Nah, ini dia. Sekarang kita akan membuat file eksekusi kita, teman-teman ya. Nah, jadi file yang dapat dieksekusi itu apa aja sih di sini? Nah, kita coba akan lihat ya. Jadi kita telah membahas bagaimana sih tidak semua pengguna itu memiliki kemungkinan untuk menjalankan produk kita yang melalui VS Code. Jadi kayak nggak mungkin lah. Contoh teman-teman pengen buat game gitu atau ngejual gamenya ke publik, tapi teman-teman kasih kodenya. Nah itu kan gimana ya? Jadi kan agak sulit ya buat teman-teman yang lain itu pahamin gitu ya kalau misalnya kita kasih kodenya. Nah makanya disinilah kita perlu nih teman-teman buat kita menjadikan dia X. Jadi biasa itu file itu bisa digunakan tanpa perlu menggunakan VS Code ya. Nah dengan menggunakan file installer teman-teman, kita akan membuat file game eksekusi yang dapat dijalankan langsung dari folder proyek dengan menggunakan klik mouse. Nah, penting juga di sini, itu proses pembuatan file semacam ini, itu dia berbeda ya di Windows dan juga di macOS. Nah, instalasi di macOS memerlukan beberapa langkah tambahan ya. Jadi, teman-teman di sini aku cek sih, so far penggunaan Windows semua ya, jadi harusnya aman sih. Ada macOS nggak? Nggak ada kan?
Ya, seperti nggak ada ya. Nah, proses pembuatan file yang dapat dieksekusi, teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan ekstrak proyek dan lingkungan algoritmik dulu. Terus kita akan buat folder di komputer kita dan juga selain file proyek di sana kita juga akan buat buka folder di VS Code, teman-teman. Lalu juga kemasukin ke dalam file .x dan juga akan merakit folder ya, folder proyek akhir hanya dengan file yang diperlukan aja. Lalu ada langkah tambahan juga untuk macOS, yaitu di sini di bagian buka folder, teman-teman kita perlu beralih ke bahasa Python standar, terus juga membuat environment, virtual baru di folder proyek, terus juga mengaktifkan lingkungan, install Pygame, dan macam-macam. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasanya, menggunakan macOS itu dia agak sedikit complicated lah, agak tricky lah. Nah, make sure pertama-tama tadi aku bilang ya, JMU bekerja dulu, semua fungsi bekerja dengan normal, bisa nembak-nembak, bisa segala macam. Jadi kalau teman-teman nanti habis ini testing sekali lagi, pastikan semua itu aman, bisa dijalanin. Lalu pastikan font diatur dengan benar ya. Kalau misalnya kita menggunakan teks dalam program, di sini kita buatin menggunakan sysfont ya teman-teman semua. Jadi make sure semuanya itu kita gunakan dengan sysfont yang benar di bagian sini. Jadi make sure hal yang perlu di make sure adalah hal ini ya teman-teman semua ya. Kayak Arial dan bla 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 bla. Pastikan semuanya itu sudah sesuai. Apalagi di sini nonaktifkan file dari lingkungan algoritmik saya. Nanti kita di sini akan coba buat kita diaktif dulu teman-teman ya. Si extension dari algonya kita diaktif dulu. Nah, lalu habis itu kita akan show and reveal file explorer. Nanti kita akan lakuin ini. Nah, kita reveal nih, kira-kira lokasi itu ada di mana sih si labirin.py ini. Dan habis itu kita, teman-teman kita, contohnya kita buat folder baru, contoh namanya di sini my game ya. My game, nah terus kita pastekan semuanya, file yang ada di gambar tadi, teman-teman. Kita taruh di namanya folder baru ya, terserah bebas apa aja, mau my game, mau apa bebas apa aja, teman-teman terus kita masukkan ke dalam foldernya ya. Sekarang kita udah tahu nih jalur keluar tersebut temukan kepada file keluar tadi, salin file proyek, dan letakkan di file baru ya, yang berlokasi di strategisnya. Pokoknya make sure lokal, teman. Jangan ditaruh di OneDrive ya. Maksudnya nanti kalau misalnya ditaruh di OneDrive, takutnya nanti ada sedikit ada problem nih, teman-teman. Jadi make sure kita taruhnya di OneDrive aja. Gitu. Oke, next. Nanti tinggal dibuka folder baru, open folder, kita telah mengekstrak ya file dan lingkungan algoritmik dan juga menyiapkannya di untuk kita bekerja nih di bagian sini. Folder tadi kita tambahin lagi namanya tadi apa my folder terus tinggal di paste aja teman-teman semua ya. My game yang tadi barusan kita paste aja. Nah, total ada kurang lebih ada berapa tuh? 2 3 4 5 6 lumayan lah ya punya kita ya ada beberapa file. Nah, terus kita akan testing ya. Jangan proyek sekali lagi dan pastikan itu berfungsi lingkungan virtual kita harus ditulis sebelum memasukkan perintah. Di sini kita akan buat file yang bisa dieksekusi dengan menggunakan si file installer tadi ya. Yaitu dengan menggunakan perintah ini file installer one file pygame.py. Nah, lalu tinggal buatin folder terakhir dengan file tersebut ya, buka folder, buat folder baru hasil dari folder ini, lalu juga file yang dapat dieksekusi, dia dari folder disk, semua gambar dan musik digunakan dalam game ya. Dan kita sudah siap nih buat jalanin si game tersebut, teman-teman semua. Tinggal di exit, ntar dia langsung muncul gamenya, tanpa kita perlu lakukan coding lagi. Nah, terus juga ketujuh kita juga bisa menyimpan mengunggah folder ya. Kita juga akan mencoba untuk menyimpannya ke cloud dan juga mengirimkan tautannya ke mungkin ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Sip, itu dia teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak dulu teman-teman ya, karena kebetulan azan juga. Kita akan break mungkin sampai jam 11.50 ya, teman-teman semua ya. Nanti di sini kita akan lanjut, habis itu buatin file eksekusi kita. Cuman buat sekarang bisa disiapin dulu aja, VS Code-nya bisa dicoba-coba lagi. Dan bisa, teman-teman boleh istirahat terlebih dahulu, boleh minum terlebih dahulu juga. Kak, Yes? kalau Anaconda saya udah selesai, ngapain ya, Kak? Oke, tinggal di install aja, Tongku. Sudah, install di mana, Kak? Coba di share screen deh. Ya, kamu buka VS Code deh, buka VS Code lagi, Visual Studio Code lagi. Yes. Nah, coba aku pinjam ya layarnya Tengku ya, sebentar. Ya, Kak. Ntar aku izin minum dulu ya, teman-teman.
Code activate base. Oke. Oke, line 165. Coba bentar ya. Em, Coba Tongku pakai kode yang terbaru deh. Kode yang terbaru yang di modul 6 lesson 4 nih ganti semua nih. Coba aku cek sih kalau dimasukin kok belum. Ya, coba dimasukin dulu Tongku. Si ininya labirin nya kamu masukin yang terbaru ya. Ini sih udah aku installin si PyGame-nya udah. Berarti yang di Google apa? Ya, nah Oke, ini di bentar. close dulu aja ya. Di close dulu, nanti masuk lagi terus kamu cobain apa copy si PyGame-nya. Pakai game yang mana? Sorry, kamu copy dulu kodenya, paste Ah, di copy kodenya di collab, paste kodenya di VS Code kamu, terus coba dijalanin lagi. oke Kak. Buat coba lagi ya di apa lagi. Oke, ntar ya teman-teman ya. Lagi kita masuk aku dulu.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, teman-teman semua ya. Oke, apakah sudah kembali semua, teman-teman semua? Udah kembali ke presentasinya, ke share screen maksudnya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan buatin file eksekusinya ya, teman-teman semua ya. Kita akan coba buatin file eksekusinya, gimana caranya kita bisa execute si file tersebut ya, si tugas dari task tersebut hari ini. Ya, boleh kembali lagi teman-teman, jangan lupa di on cam lagi ya, teman-teman ya. Jihan, Abdul, Kaisya, Rian, dan lain-lainnya boleh on cam lagi. Nah, so sekarang tugas kita teman-teman adalah kita akan menyiapkan kode VS Code dan juga proyek untuk membuat file, periksa ekstensi algo Python dan juga periksa fontnya. Nah, kita juga akan menggunakan file installer untuk membuat file yang dapat dieksekusi dengan game. Pindahkan juga ke folder bersama proyek. Nah, sekarang kita dapat membuka game tanpa menggunakan VS Code, teman-teman ya, dengan menggunakan cara tersebut. Nah, kita cuma perlu hanya menyalain folder dengan game tersebut ke komputer yang kita inginkan. Jadi kita tinggal taruh folder. Sip, langsung aja kita akan selesaikan tugas kita membuat file eksekusi ya. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin aku sekalian close juga nanti di next, teman-teman ya. Setelah kita selesai pembelajaran hari ini, nanti di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari aplikasi desktop ya, dan juga membuat aplikasi berjendela pertama dengan menggunakan Python. Jadi nanti kita next akan menggunakan PyQt, teman-teman ya, buat bikin semacam aplikasi desktop lah. Oke, kalau gitu langsung aja, teman-teman. Kita balik lagi ke VS Code ya. Nah, ini aku izin share screen, teman-teman semua. Bentar. Nah, oke. Teman-teman boleh share screen lagi ya. Pastikan make sure teman-teman sudah di apa namanya sudah di VS Code semua ada di sini. Nah, ini yang tadi yang VS Code ku teman-teman. Nah, aku di VS Code ya sekarang ya. Tadi aku udah bilang file installer udah terinstall teman-teman. Sudah ada di bagian sini sudah terinstall. Nah, sekarang apa sih yang perlu kita lakuin lagi teman-teman semua? Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Tadi pastikan kita jalanin dulu sekali lagi. Nah, teman boleh dicoba lagi, dijalanin lagi sekali lagi. Make sure game itu berjalan dengan aman, teman-teman. Nah, pastikan fungsi lokal berjalan dengan aman ya. Jadi kita geser-geser, nembak bisa. Contohnya aku mau nembak musuhnya, itu bisa, dan aku bisa menang ya di sini. Nah, ini ya. Ini berarti udah bener nih. Make sure kita udah aman seperti ini. Teman-teman semua bisa dites lagi sekali lagi. Nah, kalau sudah aman, teman-teman, coba mau kasih waktu deh. Ya, 1 menit lah ya, nggak lama-lama buat testing, cuman coba-coba aja. Jadi bisa dijalanin lagi, di run, muncul, bisa bergerak, udah aman. Kalau udah aman, teman-teman, kita bisa lakuin hal ini. Pertama-tama kita bisa klik kanan aja, teman-teman. Kita bisa klik kanan aja nih, klik kanan. Terus kita buka namanya apa? Reveal in File Explorer. Jadi kita muncul ini, File Explorer itu file di mana. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita copy, teman-teman. Kalau di copy apa aja? Nah, ini dia ya. Kita nggak perlu nih, si lesson 2 nih nggak perlu ya. Nanti udah nggak apa-apa, kita copy aja semuanya. VS Code juga di sini sih harus kita nggak gunakan juga. Nah, jadi kita copy dulu aja nih sampai bawah. Kita copy, teman-teman. Nah, kita pindahkan ke folder yang pengen kita taruh. Pastikan mungkin di folder lokal aja lah, jangan di OneDrive ya, teman-teman ya. Nah, misalkan aku buatin di sini nih. Sebentar ya. Aku misalkan buat di ini, di kelas ya, Saturday 11. Aku tinggal klik kanan, open a new window. Misalkan aku pengen ditaruh di sini. Ya, tap aja deh. Open in new tab. Nah, di sini aku pengen pindahin semua ya. Jadi tinggal kita copy aja sampai bawah yang tadi. Copy. Terus apa? Kita buat foldernya, teman-teman. Contoh di sini aku buatin M6, P6 ya. Kita buat folder baru. Buat folder baru bebas apa aja namanya. M6, L6. Terus masukin file tadi ke folder ini. Nah, di paste ya. Pastikan juga tadi kita nggak butuh lesson 2 nya dihapus. Jadi in total sih harusnya sekarang ada 9 items, teman-teman. Ada 9 items di sini. Coba, teman-teman boleh share screen-nya full ya, karena kalau nggak full aku nggak bisa ngeliatin filenya. Teman-teman, nanti nggak stuck di layar tertentu. Kak, Yes, eh saya ngikutin Google Collapse malah jadi 35 problems, Kak. sebentar. Karena itu Pygame-nya. Coba sebentar ya.
Display. Coba bentar, aku coba pinjam lagi deh. Bakal ke sini. Nah, bisa ya. Coba dijalanin. Udah ada muncul ya. Nah, tinggal diubah aja nih bagian sini misalnya. Nah, kamu belum masukin. Wah, ini tongku file ini belum dimasukin nih. Folder, apa namanya, gambar-gambar waktu itu. Ini udah bisa. Oh, hilang Kak. Berarti tadi soalnya sudah ada yang kemarin. Tadi sih aku cek nggak ada juga. Udah nggak apa-apa. Nanti kamu ikutin instruksi sekarang aja, tongku. Nanti gambarnya ditaruh di yang aku liatin ya. Oke Nah, Kak. teman-teman coba pastikan sekarang dimasukin semua ke dalam folder pribadi. Jadi game-game yang tadi. Ada yang bingung nggak? Coba di sini siapa yang bingung? Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi show reveal in file explorer. Kita ke VS Code, kita reveal dulu, teman-teman. Klik kanan, reveal. Terus kita kopikan semua yang ada di situ, kecuali VS Code ya. Nah, gitu ya. Oke, Rizky Kurota, good, di copy. Terus pilih kira-kira lokasi folder yang teman-teman pengen taruh locally ya. Taruh lokal aja. Nah, buat folder baru juga boleh. Jadi pastikan jangan tercampur lah sama yang lainnya. Oke, bisa dipaste. Oke, good, Rizky Kurota. Yang lesson file-nya bisa dihapus. Oke, good, Rizky Kurota udah. Abdul, gimana Abdul? Udah? Jadi Belum ditaruh Kak. di lokal. Oke, belum. Ditaruh di lokal aja. Ini gimana? Lian. Oke, Lian. Udah, good, Lian. Jihan. Jihan gimana? Udah, Jihan? Bisa? Coba. Jadi tadi, apa, gini ya. Stepnya Jihan. Di sini dulu nih. Nah, ini kalau Ya. aku di dokumen jadinya OneDrive, Kak. Dokumen yang satu lagi. Coba sebentar ya. Nah, ini pilih ini. Terus kamu klik kanan. Klik kanan di sini. Klik kanan. Nah, terus pilih ini. Reveal in File Explorer. Nah, terus kamu kopikan semua filenya. Terus pindahin ke folder yang baru ya. Nah, ini nanti copy semua nih. Copy semua nih. Yang dari aku tunjuk aja. Dari mana sampai mananya. Di sini. Ini copy. Terus bikin folder baru. Di luar ini ya. Bikin folder baru dulu. Taruh mana. Bebas. Coba punyanya. Ini. Oke. Nah, biar nggak ke ini. Hmm, ya sebenarnya sih nggak masalah sih. Cuman coba ke ini. Ke C. Ke sini. Jadi lokal tuh ada di sini, teman-teman ya. Coba klik. Nah, terus ke users. Hmm. Coba ke Acer, sorry, ke Acer. Nah, ini dia documents. Ini nih. Nah, ini dia lokal folder ya. Namanya lokal di sini. Ya, bisa ditaruh sini aja. Bebas aja sebenarnya sih. Boleh ditaruh sini. Biar nggak lupa bisa dipin aja nih. Coba bisa nggak? Ya udah nggak apa-apa. Di Dibuat dokumen di sini aja. Kak, Atau nggak di OneDrive juga sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa sih. Ini takutnya nanti ada problem aja kalau misalnya bisa. Tapi kalau mau pakai OneDrive, kalau ribet nggak apa-apa juga. Kenapa tadi? Siapa lagi nanya Abdul ya? di dokumen bisa kan Kak? Dokumen bisa. Bebas di mana aja. Mau di OneDrive kalau nggak, sebenarnya bebas aja.
Cuman make sure sih kalau bisa sih nggak usah di OneDrive ya. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Mana udah ada Abdul, file udah dimasukin semua. Nah, beberapa yang nggak diperluin dihapus aja ya. Kita cuman Kak, total cuman butuh 9 file. Yes, yang dihapus lesson 2 aja kan? lesson 2 aja yang dihapus. Ya. 9 apa aja, Kak? 9 tuh berarti dari apa tuh? Teman-teman bisa lihat di listku ya. Di series ini kok ada Ballad, Cybers, Game Over, Hero, Labyrinth, Pack One, Platform 2, Platform P, Tam. Oh, Jadi berarti cuman ada 9 file in total. Satu file Python juga 8 file PNG. taruh di OneDrive nggak apa nggak? Nggak apa-apa. Cuman ya, gue bisa sih taruhnya lokal. Cuman kalau misalnya nggak susah, ya udah nggak apa-apa. Oke. Oke, udah semua teman-teman. Kaisha, udah Kaisha. Kaisha mana nih? Saya sekarang nggak ada Kaisha. Oh, ada nih. Oh, udah ya. Labirin. Oke, jadi tadi cuma ada 9 file, teman-teman. Sip. Oke, udah semua ya. Kita lanjut lagi kalau gitu, teman-teman. Tadi udah sampai 9 file seperti yang ada di sini aku bilang. Sekarang kita ke sini dulu, ke VS Code dulu, teman-teman. Kita ke VS Code, kita deaktif dulu si extension dari si Algo Python ini. Caranya gimana? Ke extension aja, terus pilih Algo Python, kita pilih disable. Nah, terus habis itu klik restart extension ya. Jadi dia nanti udah ke disable, teman-teman. Make sure kita Algo, lakuin hal itu. Algo Python nggak? Yes, Algo Python. Make sure dia disable, Disable. terus juga kita klik restart extension ya. Sampai ada tulisan, sekarang kalau punya aku tulisannya enable nih. Berarti aku harus enable lagi, misalkan menjalani. Oh, Ini kan sudah. udah seperti ini. Nah, udah diikutin semua. Di disable, Kaisya. Iya, Extensionnya disable. restart, Pak. Ya, pilih restart, disable. Disable biasa aja, nah disable yang atas aja. Oke, nah restart. Di Prota. Oke, oh oke, kamu uninstall kayaknya ya. Perlu install lagi. Nah, masalah yang penting udah disable. Nah, aku udah disable, teman-teman. Oke, udah belum punya Rini. Ini yang lesson 3 dihapus, Kak. Ya, hapus saja. Kita pakai labirin. Kalian, oke, pastikan udah semua. Oke, di restart ya, Jihan ya. Di restart extension. Oke, Ini dijadiin disable. yes, dijadiin disable. Disable terus di uninstall ya. Disable, yes. Disable. Terus Oh, di dia restart. uninstall Kak. Oh, sorry, bukan uninstall. Sorry. Di restart. Di restart. Oh, Uninstall juga sebenarnya bisa aja sih. Cuma nanti temen perlu install lagi. Karena nanti mungkin next kita masih pakai Algo Python ya. Sip, udah semua aku rasa aku lihat. Oke, langsung aja kalau gitu kita lakuin step selanjutnya lagi. Teman-teman boleh lihat cara sendiri lagi atau nggak bisa ikutin instruksiku aja. Kita ke file, teman-teman. Kita ke open folder. Folder terus cari. Tadi kita taruhnya di mana sih filenya? Nah, make sure ayo jangan jangan sampai lupa ya taruhnya di mana. Jadi aku taruhnya di sini ya. Assets, aku taruh di modul 6 ngasih 6. Nah, langsung pilih aja. Nah, ini udah kebuka. Lihat ya, sekarang sih VS Code-nya udah nggak munculin lagi sih Algo Python karena kita udah ini disable dia nih, disable. Terus enable lagi. Nah, make sure seperti ini, teman-teman. Nah, nanti dia muncul nih seperti ini nih filenya. Nah, terus coba kita jalanin. Labirin file-nya kira-kira kalau di sini aman nggak? Sekiran aja. Jadi kita start locally, teman-teman di sini atau secara lokal. Nah, kalau dia muncul berarti udah so far udah aman, teman. Berarti nggak ada kendala. Nah, ini aku udah taruh di lokal, udah nggak pakai platform algo lagi ya, dan sekarang dia udah aman. Dia udah aman di sini. Nah, tetap bisa bekerja seperti normal. Oke, go. Tetap normal Oh, ya punya bisa. aku. Make sure di lokal masih aman, teman-teman. Jadi di disable dulu, terus open folder kayak tadi aku lakuin. Kak, berarti Yes, kalau Atra. kayak gini sudah aman Kak? Sebentar ya, coba aku lihat dulu. Nah, wait. Wah, ini pulpenku di mana-mana nih. Mana punya tongku ya? Ya Kak. Tongku mana? Ah, ya udah aman. Sip, good, tunggu.
Coba dimainin, coba bisa kenain nggak? Ya, oke, Oke. cool, good. Ya, udah aman berarti punya Tongku. Nah, tadi Tongku yang belum diinstal ini ya, Pak Installer. Coba kamu buka ini lagi, Tongku. Buka Anaconda Prom lagi di sini, Anaconda Prom. Yes. Tulis pip install Pak Installer. Install L2, L2, L2 ya. Install Pak Installer. py installer. Installer. L2 lagi. Ingat, installer tuh bahasa Inggris, teman. Jadi L2. Yes. Enter gak? Enter ya. Oke, tunggu aja. Iya, oke, udah aman semua, teman-teman ya. Lian juga aman, Lian. Oh, ada problem nih. Problem untuk phone ini directory users bla 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 bla. Oke, di baris berapa tuh? Di baris 6 ya. Nah, di sini kamu taruhnya di em, ini kamu kok agak panjang ya. Coba my game nih apa nih, Lian? Kok ada panjang nih? Ada my game, ada maze. Coba di expand yang my game. Kayaknya salah itu Kak, ke bawah folder lain juga sih. Kak, kayaknya aku belum Oh, namain oke, dokumen. dinamain dulu ya. Pastikan pakai folder yang tadi, teman-teman. Jadi kita taruh di bener-bener di lokal gitu. Bener-bener kita buka itu doang. Jangan kita buka gimana ya, coba dijalanin lagi ya punya Lian. Jadi pastikan kayak folder itu isinya ini doang gitu. Jadi jangan kayak bercabang-bercabang macam-macam. Kalau cabangan satu dua sih nggak masalah. Nah, bisa ya? Bisa Kak? Oke, sip. Rini gimana? Jangan jangan buka Pygame ya, tapi install bukanya folder. Make sure jangan buka file. Bukanya folder ini. Bukanya harus folder. Oh, Nah, kamu aku kamu yang kayaknya ini. pilihnya file deh. Kamu pilihnya file ini. Makanya dia nggak nampilin folder. Nah, coba di close lagi. Coba di close dulu nih, di close dulu. Nah, terus pilih file lagi. Pilihnya open folder ya, jangan open file. Kamu tadi kayak pilih ini nih. Pilihnya ini nih, folder yang di bawah. Yes. Terus cari tadi lokalnya di mana yang kamu taruh. Mau di OneDrive juga nggak masalah. Yang penting dia tuh udah beda sama tasnya yang tadi. Sir, oke. Documents. Oke, mungkin kayak kamu nggak tambahin dia ke dalam folder sendiri. Mungkin bisa dibungkus ke dalam folder. Bisa balik lagi, terus taruh ke dalam folder. Biar nggak nyampur-nyampur gitu ya, teman-teman ya. Jangan sampai dia nyampur-nyampur sama yang lain. Nah, Kak, mungkin aku nggak buatin bisa. folder baru aja. Hmm? Kenapa, Abdul? Aku nggak bisa. Nggak bisa apa? Tadi kan aku nyimpen di Gmail Bonova ini. Hmm. Terus kan open folder ya Kak. Open folder, yes. Gimana? Kosong Oh, iya, Kak. emang kosong bener. Select folder aja, nanti dia muncul. Select folder langsung, Kosong. select folder. Emang kosong, teman-teman. Jadi file emang nggak kelihatan karena kita pilihnya folder. Nah, gitu ya. Kak, Yes. abis ini ngapain Kak? Bentar ya. Oke, ini di close aja. Close aja, terus tunggu ya instruksi dari aku. Oke, tadi punya Rini belum punya Rini. Nah, buatin folder. Rini di dokumennya, kamu buatin folder. Kira-kira mau nama foldernya apa? Gitu. Jadi jangan dokumen, isinya itu dokumen, bener cuma dokumen doang. Jadi masukin tadi ke dalam folder. Kayak contoh misalkan game by game, atau enggak apa, bebas aja. Yang tadi aja Rini, kamu back dulu aja, nggak apa-apa. Ya, back dulu aja, yes, back, back lagi ke tempat yang tadi aja, ke awal. Nah, kamu buat folder baru di sini deh, buat folder baru. Terus masukin nanti semua ini ke dalam situ. Nah, new folder. Nah, buat misalkan nama foldernya apa? Kayak game, atau enggak apa, bebas. Terus dimasukin semuanya ke dalam sini. Bisa gak? Nah, kalau susah pakai ini aja, pakai keyboard ya. Biasanya aku pakai keyboard. Di kontrol, terus diklik kanan. Kontrol tahan, kanan, 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 bawah, putih.
Atau nggak digeser-geser ya, tarik, masukin gitu aja. Ya, tarik, masukin sini. Jadi kayak gini, tarik, masukin sini. Terus tarik lagi, masukin sini. Langsung aja gitu. Bisa gak? Nah, gitu ya. Karena kalau misalnya bisa langsung diduplikat, lebih cepat sih. Jadi kayak langsung tek, langsung. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk. Oke, Abdul dari kelas, Abdul. Aman gamenya? Rizky Enggak. Kurota gimana? Aman gamenya? Kamu kayaknya opennya labirin Pi doang nih, Rizky Kurota nih. Kita harus open folder ya, jangan buka labirin Pi doang. Pasti nanti bakal error. Coba dipilih lagi, opennya folder nih. Coba make sure folder itu udah benar. Jangan bukanya file. Coba kamu ke ini lagi, ke VS Code lagi. Yes, nah terus pilih file. Jadi jangan buka langsung double klik teman-teman ya dari foldernya ya. Kalau double klik dia bakal kayak gini. Pasti bakal kayak gini. Nah, yang perlu diperlukan adalah ini nih. Klik ini, file, klik file, terus open folder. Nah, terus pilih tadi kamu taruhnya di mana. Si file tadi barusan yang memuat dari isi-isi itu ada di mana. Nah, di sini baru klik select folder. Oke, baru muncul ya. Nah, baru ke Labirin Pi, Yes I Trust, di Authors. Terus ke tadi. Ini di close aja mungkin nih. Coba bisa di close juga. Ini file ini yang ini close ini aja nih. Nah, sekarang udah ada kan. Oh, kamu kan belum di ini ya, belum diaktif. Ini masih aktif dia. Terus ke ini lagi si algo VS Code, algo Python-nya diaktif. Nah, disable. Restart, restart. Oke, habis itu langsung ke file lagi, ulang lagi stepnya. Open folder. Oke, terus ke tadi ya, file yang kamu taruh tadi itu di mana? Ya, oke, select folder. Coba ke sini. Oke, terus dijalanin, klik ini labirin file, terus langsung dijalanin juga. Aman nggak? Di run. Aman ya? Sip. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke step selanjutnya. Nah, tadi udah sampai sini ya teman-teman semua ya. Kita udah berhasil jalanin dia secara lokali tadi ya. Jadi game itu udah pindah sekarang secara lokal. Cuman di sini kita masih belum selesai. Ada satu step lagi yang perlu kita lakuin. Yang pertama-tama tadi pastikan tadi PyInstaller udah terinstall teman-teman. Please. Nah, ini aku udah terinstall ya PyInstaller. Sudah terinstall dengan baik teman-teman di sini PyInstaller. Nah, langsung aja sekarang apa yang sih yang perlu kita lakuin teman-teman? Kita akan membuat game itu kita pack lah bahasanya. Kita pack menjadi satu kesatuan file teman-teman di sini. Kak, Nah, cara yes, eh, ini gak apa-apa disimpan di OneDrive aja kan, Kak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya di OneDrive tuh problemnya nanti takutnya kalau besar aja, nanti storage-nya bakal kemakan ya gitu. Jadi agak tanya, makanya aku make sure teman-teman kalau misalnya mau nyimpan apapun, misalkan yang mungkin bahasa itu bukan data-data yang urgently gitu ya, mending di lokal aja. Walaupun ya risikonya bisa hilang, cuman kalau misalkan ya cuman ini aja, ini kan juga bisa kita lakuin lagi gitu. Jadi kayaknya nggak usah sampai ditaruh OneDrive sih, cuman nggak apa-apa. Emang cara buat folder baru gimana, Kak? Mungkin nanti aja ya, karena waktu juga nanti aku masih tahu. Iya sih. Oke. Oke, nah sekarang teman-teman yang perlu kita lakukan adalah kita buka PyInstallernya aja, teman-teman ya. Kita taruh si PyInstaller tadi, terus kita buka extensionnya tadi ya. PyInstaller. Bentar, wait. Oke, jadi kita langsung masukin aja ini ya. Tadi pastikan tadi kan si spawn udah aman semua, kita udah show juga. Nah sekarang kita tinggal buka lagi. Ini udah yang teman-teman yang belum terinstall PyInstaller, diinstal aja ya, pip PyInstaller. Ya belum muncul. Udah muncul, tinggal ketikin seperti ini, PyInstaller. Oke, PyInstaller. Terus kita tuliskan apa? One file, one file terus apa? File name ya di sini namanya labirin.
.py. Enter. Nah, di sini mungkin ada beberapa di sini error ya. Contoh di sini, contohnya aku di sini agak error nih. Verify that path is correct and try again. Bacaan non labirin, bla 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 bla. Coba make sure teman-teman gimana? Ada yang udah berhasil nggak pakai percobaan pertama nih? File installer, one file labirin.py. Coba coba diketikkan semua seperti itu. Nah, ini yang bingung bisa aku copy aja ya. Coba diketikkan ini semua teman-teman di dalam file teman-teman semua. Error, Kak. Error ya. Maksudnya dari gimana error? Aku bisa Kak. Siapa yang bisa? Lian bisa? Iya bisa Kak. Oke, ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, contohnya aku nggak bisa. Nah, buat yang nggak bisa, teman-teman, nah kita bisa lakuin salah satu step lagi nih, teman-teman, buat ngelakuin hal ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini, agak panjang dikit tapi ya. Python, yes, lalu juga minus M, file installer, one file, labirin, .py. Nah, ini agak panjang memang ya, teman-teman semua. Type packages, Python win, bla 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 bla, processing. Coba. Jadi ini ketika seperti ini nih aku copy lagi. Kak, Buat aku yang malah tadi nggak bisa mungkin ngetik, Kak. nggak bisa ngetik gimana tuh? Tunggu, coba. Bentar ya. Tunggu. Mana? Ini nggak bisa diketik, Kak. Coba karena kamu ininya gamenya belum di close. Tunggu. Gamenya di close dulu deh. Game kamu masih kebuka itu. Eh, Coba di ini aja, di Ctrl C. Kamu ke sini lagi. Sini lagi, kemana, terus Kak? coba klik Ctrl C. Nah, kamu klik ini, terus klik Ctrl C. Jadi Ctrl C itu buat namanya force close, teman-teman ya. Nah, baru bisa ya. Oh iya. Oke. Jangan caps lock. Jihan, gimana bisa? Script file doesn't exist. Nah, kenapa nih punya Jihan? Hmm. Error script file labirin.py doesn't exist. Coba dicek di sini lagi deh. Coba kamu cek ke sini, Jihan. Aduh, gimana? Coba ke sini. Coba ke sini nih, Jihan. Hmm. Script file doesn't exist. See program foundations, bla 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 bla. Oke. Kamu kok masih ada VS Code-nya? Kamu belum dipindahin ke lokal ya? Tadi aku bilang dipindahin ke lokal dulu, Jihan. Ini kayak kamu masih di VS Code ya. Dipindahkan ke lokal dulu, teman-teman. Make sure udah dipindahin ke lokal dulu. Coba kamu ke Refill File Explorer, pindahin dulu, terus open folder pakai yang lokal. Nah, sekarang harusnya seperti ini nih. Nah, nanti kalau udah ada, teman-teman, nanti aplikasi itu akan muncul di bagian namanya disk. Nah, itu juga ada sih. Nah, ini itu ada di bagian disk. Labirin.txt. Kita bisa langsung buka aja, teman-teman, tinggal di refill lagi, Refill File Explorer. Ya, bisa langsung coba double klik aja ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh dia bisa jadi bisa jadi nggak bisa. Teman. Jadi kita harus tahu nih kira-kira errornya kenapa. Lihat tuh ya, dia langsung muncul error di sini. Yang punya aku. Coba ini aku pakai run as. Hmm, show options. Ini terminal.
Oke. Nah, coba di terminal ya. Coba di sini kira-kira kita lihat errornya kenapa sih? Nah, ini kita ke kontrol dulu. Ini terminal. Oke, nanti ketemu error nih ya. Hello from Pygame. Labyrinth.py line module init file found not error cyber.png found in docking directory bla 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 bla. Oke, jadi itu nggak ada katanya di bagian sini. Nah, di sini nggak ada. Nah, failed to execute labyrinth due to unhandled exceptions. Nah, jadi memang teman-teman ketika kita buat, kadang-kadang tuh suka ada problem seperti ini nih. Nah, udah ke-capture ya sama aku ya. Oh, ini kendalanya kok di sini dibilang Cyber PNG itu dia nggak ada di bagian disk. Nah, coba kalau misalnya kita masukin Cyber PNG sekarang. Mungkin dia nggak capture ya di sini. Cyber PNG, mana Cyber PNG? Masukin, copy. Masukin lagi ke sini. Terus coba kita jalanin lagi. Nah, oke. Sekarang platform tuh. Nah, berarti dibilang tuh dia minta semuanya, teman-teman semua itu harus dimasukin. Nah, kalau gini tipsnya adalah teman-teman, kita bisa melakukan hal satu lagi. Nah, ini codingannya lebih panjang lagi, teman-teman. Biar dia itu kita kasih tahu nih, tolong dong ikutin semua yang ada di sini, dimasukin semuanya, dimasukin ke sini semua. Nah, sebentar. Nah, kita bisa melakukan namanya ini kodenya agak panjang, teman-teman ya. Sini kan disku udah nggak ada lagi. Ini aku hapus juga nggak masalah sih. Lihat aja dulu. Itu reshuffle bin. Nah, terus aku lakukan ini. Copy code. Nah, teman-teman, nah, nanti file bakal lebih besar lagi. Nah, coba tadi ada yang udah coba jalanin belum? Coba. Ini siapa nih? Jihan. Coba Jihan dibuka ini deh. Kamu deaktif dulu ininya nih. Kamu ini dulu, terus dipilih deaktif. Algo Python, yes. Oke, ini udah ya. Nah, sekarang kamu coba ke ini, terus coba klik kanan pada ini nih, klik kanan. Salah satu dari ini, terus refill info explorer. Biar tahu dia tuh ada di mana sih lokasinya. Nah, iya. Nah, terus kamu buat kopiannya tapi di lokal aja. Di lokal folder ya, teman-teman. Nah, coba Lian sekarang dibuka hasilnya ke disk Edge. Coba di disk kamu ke disk ya, jangan ke situ ke disk. Biar lebih cepat langsung refill di sana. Klik kanan refill device folder terus kita langsung double klik. Gimana hasilnya kira-kira? Double klik. Nah, di situ masih ada problem ya. Kadang-kadang memang teman-teman ketika kita pindah X tuh suka ada masalah. Nah, biar ke capture problemnya caranya gini, teman-teman. Coba kamu bisa klik kanan, Lian. Tadi di labirin X, di klik kanan aja. Nah, contohnya aku udah selesai ya. Ini refill. Ini stepnya agak tricky turun di bagian sini. Nah, lihat ya, file size-nya nambah. Nah, masih ada masalah. Nah, kita tinggal capture itu caranya adalah menggunakan command prompt, teman-teman. Jadi kita klik control aja nih. Kita klik control, ditahan, terus kita klik kanan, open in terminal. Nah, terus kita jalanin. Kita kan udah di disk nih. Kita jalanin namanya labirin.x. Nah, lihat ya di sini ya. Cyber.png bla 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 tidak bekerja nih. Execute labirin dulu di unhandled exceptions. Nah, coba kalau gitu, coba kalau kita masukin semua gambar-gambarnya deh. Sesuai sama permintaan dia. Copy, taruh di sini. Nah, coba sekarang, terus kita jalanin ulang. Mana nih, open info explorer mana?
Ini aku ulangin lagi ya stepnya ya. Masukin langsung saja. Nah, ini langsung ke sini ya. Terus kita langsung jalanin lagi, teman-teman. Labirin.x. Jadi ini buat perbaiki dulu. Jadi nggak nanti orang nggak kayak gini. Nah, ini udah muncul ya di bagian sini sih so far udah aman. Nah, coba kalau kita jalanin. Nah, lihat teman-teman, sekarang game udah bekerja ya tanpa aku nyentuh atau buka game lagi. Lihat tuh, udah berhasil bekerja seperti normal ya teman-teman ya, tanpa ada kendala. Jadi so far seperti ini teman cara pembuatan gamenya. Sip. Oke. Sampai sini ada yang ada kendala ya? Aku masih nggak bisa install file installernya, Kak. Oke, sebentar ya. Oke, tadi Rizky Kurota masih ada kendala. Oke, udah ada yang bisa jalanin ya. Siapa nih? Oh, Lian udah bisa. Oke, good Lian. Oke, mungkin waktu juga nggak cukup ya, jadi kita nggak bisa presentasi juga. Tadi siapa Rini? Oh, Rini udah bisa. Rini dipindahin ke sana ya, berarti tadi ya, yang aku bilang di install di Pygame. Oke, Rizky Kurota. Mana Rizky Kurota? Nah, kalau nggak bisa Rizky Kurota, coba kamu ke dalam sini. Karena kamu pakai Anaconda juga. Nah, kamu ke sini, ke search lagi. Nah, terus cari Anaconda Prom. Anaconda Prom. Oh, sorry. Anaconda Prom mana? Nah, terus kamu di sini tulis langsung pip install file installer. Nah, tunggu aja. Just wait. Oke, good. Nah, coba di minimize saja, Rizky. Ini di minimize saja. Nah, ya, good. Coba sekarang dijalanin. Oke, nah coba sekarang langsung ngelakuin hal yang tadi barusan aku lakuin. Atau nggak diklik atas saja biar nggak ngulang dari awal. Klik atas. Klik panah atas di keyboard. Atas lagi ada gak? Nah, gitu pilih yang tadi yang mana. Nggak usah diinstal lagi ya, nggak usah diinstal lagi. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Pilih yang Python. Ini langsung nih, yang kayak gini. Pilih yang kayak gini. Ke bawah kayaknya dia terbaru jadi di bawah deh kayaknya di bawah di bawah, di bawah. Atau nggak di copy aja juga bisa sih misalnya mau di copy. Coba di enter, nah itu dia. Hmm. Coba kalau pakai cara yang biasa aja Rizky, pakai cara yang normal aja yang awal. Coba kamu pakai ini sih, oh coba pilih ini deh. Hmm. Nah, yes, pilih Anaconda. Kamu di sini pakai Microsoft, pilih yang Conda nih. Conda. Nah, tunggu dia berganti, dia berubah jadi Anaconda. Make sure tadi pakainya Anaconda. Coba diklik lagi sekali lagi. Nah, udah nih, udah berubah. Coba diulang lagi. Kayak gini nih, langsung kayak gini aja. Klik atas. Wow, nggak bisa ya. Hmm. Coba nanti kita cek lagi deh. Harusnya sih bisa sih. 3.15.5. Coba di piplist di sini. Rizky Gorot, coba piplist. Nah, coba install Anaconda di sini. Install di sini. Nah, di sini juga belum kosong sih. Pip install file installer.
Oke, sambil ditunggu aja. Hmm, oke. Nah, ini kayak ada problem nih. Coba nanti yang ini Rizky bisa coba ini ya, di research dulu nanti bisa juga dikasih ke aku juga. Ini di capture dulu aja nih. Maksudnya di copy nih, errornya gimana. Karena ini bakal jadi problem nih. Nah, ya ini kamu capture dulu aja. Kamu save dulu aja, nanti bisa juga kirim ke aku ya. Bisa juga kamu research melalui ChatGPT. Soalnya ini biasanya kalau ada kayak gini kita harus make sure dulu nih. Berarti nih pad-nya ada yang salah nih mungkin di bagian sininya. Atau segala macamnya. Gitu ya, nanti kalau misalkan mau coba lagi, sama sebelum bisa, ya seperti biasa pakai PyCharm ya buat backupnya. Itu ya Rizky ya. Nanti bisa di research lagi sampai kamu cari-cari juga mungkin di ChatGPT atau mungkin nanti share ke aku juga biar aku nanti coba cari. Abdul gimana Abdul? Tadi aku lagi ke toilet, Kak. Oh iya, gimana bisa gak? Aku baru sampai sini tadi, Kak. Baru sampai mana? Yang Python M installer Labyrinth.py. Coba sebentar ya. Ini mungkin sebentar lagi ya teman-teman. Nah itu udah ada di Abdul. Ini udah ada nih. Coba kamu buka foldernya. Nah terus refill. Klik kanan terus refill file explorer. Ini, Kak. Ini dia. Nah ya itu. Nah terus juga sebelumnya coba kamu pindahin dulu. Kamu ke back dulu ke game Algonova. Kamu pindahin semua file nih. Ya sebenarnya labirin nggak perlu sih. Cuman nggak apa-apa pindahin aja. Di copy semuanya. Dari sini sampai sini. Dari pilot. Ya dari balik. Pokoknya aku ituin nah ya. Copy terus pindahin ke yang tadi di disk ya. Paste. Nah coba sekarang jalanin labirinnya udah bisa belum? Bentar, Kak. Oke udah bisa ya. Sip, berarti udah bisa jalan secara ini nih, apa bahasanya? Udah bisa jalan secara lokal nih. Jadi udah jadi juga X-nya, teman-teman ya. Kak, Gitu. cara buat kayak gitu gimana, Kak? Di kayak tadi, kamu tadi ikutin cara aku gak? Hmm. Oke, ini agak panjang soalnya tahu aku cara jelasinnya. Oke, mungkin kalau gitu mungkin next dulu aja ya, karena kita udah waktu juga teman-teman ya sudah lewat juga. Mungkin nanti masih ada problem atau ada kendala, boleh feel free buat nonton video recording aja, teman-teman. Nanti bisa juga tanya ke aku ya. Karena memang tadi aku udah jelasin dari awal juga, ini teman-teman harus simak ya dengan baik-baik, karena memang prosesnya agak kompleks ini. Buat kita jadiin dari si labirin tadi menjadi X gitu ya. Memang secara file output itu dia nggak terlalu sulit, memang dia bakal jadi kita tinggal pakai sekali aja. Cuman buat kesananya, nah itu yang agak jadi struggle kita, teman-teman. Nanti kalau ada kendala, feel free buat tanya aku aja, teman-teman. Mungkin bisa di luar ini aja, di luar pelajaran, di chat aja, atau nggak bisa juga nonton video recordingnya. Jadi di situ aku udah jelasin step by step tutorial dari tadi, aku udah jelasin. Nanti yang ada masih ada kebingungan bisa langsung ke sana aja, teman-teman ya, buat selesaiin tas ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Any question? Kak, Yes, Abdul? ini kalau kita mau buka gamenya dia emang otomatis kebuka ini, Kak, terminal. Hmm. Coba diklik. Dia tuh kayak terminal cuma di belakang doang deh. Iya sih di belakang doang, Kak. Jadi di belakang doang buat munculin itu. Sebenarnya Oh, bisa juga berarti sih itu di setting sih. So wajar far kan sih berarti? kita wajar, masih wajar memang seperti itu. Karena dia ngasih tahu kita tuh pakai Pygame. Jadi basically tuh kita udah jadiin X gitu. Cuman Oh, kita tuh belum buatin kayak sebenarnya tuh teman-teman kalau teman-teman tahu ya, game-game yang dibuat itu juga sebenarnya ada kayak gitu juga. Kayak misalkan GTA segala macam. Cuman dia detailnya di belakang, di behind. Karena kita di sini masih start banget nih buat file game pertama kita lah bahasanya kita taruh X, kita muncul, maka itu sekarang masih muncul seperti itu tuh si programnya atau bahasanya masih kelihatan lah kode-kodenya. Cuman ya better dibandingkan awal ya. Kita udah nggak perlu ngeliatin codingan kita lagi segala macam. Kita game tinggal double klik aja langsung kebuka gitu. Bisa dipahami Abdul? bisa, makasih, Kak. Oke, sip. Oke, teman-teman, mungkin untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya, teman-teman ya. Nanti buat yang masih ada kendala, feel free buat tanya aku aja. Bisa juga nanti nonton apa namanya nonton recording teman-teman ya. Yang tadi mungkin kelewatan cara tutorialnya karena memang stepnya agak lumayan panjang teman-teman. Makanya aku minta simak baik-baik nanti bisa nonton recordingnya aja. Nanti aku coba upload. Pokoknya minggu ini udah semuanya recordingnya gitu. Jadi kita hari ini belajar mengenai cara kita membuat file teman-teman yang membuat file X atau bahasa itu kita
membuat game kita rampungkan menjadi satu kesatuan creating executable file ya dengan menggunakan PyInstaller tadi. Sampai sini nih mau tanyakan dulu gak teman-teman? Nggak ada. Ya mungkin sebelum close tadi boleh deh Abdul sekalian terakhir sekalian closing juga. Boleh dong Abdul. Abdul hari ini belajar apa aja Abdul? Apa aja yang Abdul dapetin di pelajaran hari ini? Belajar supaya bisa buat buka gamenya gak harus ke VS Code Kak. Oke, pakai apa tadi nama modulnya? PyInstaller. Oke, pakai PyInstaller ya. Jadi dengan menggunakan PyInstaller tadi kita bisa ngelakuin buka gamenya itu sendiri tanpa kita menggunakan VS Code lagi ya. Jadi dia tuh udah execute. Nah, nanti mungkin di next kita akan lakukan improvement, teman-teman. Cuma nanti di next kita akan masuk ke dalam materi baru yang modul 7 pelajaran satu. Kita akan buat game lainnya secara desktop ya, teman-teman semua. Nah, aku mau ingetin lagi, teman-teman, kita kurang lebih kita cuma tinggal 6 kali pertemuan lagi ya sampai teman-teman lulus. Jadi paling nanti di bulan depan teman-teman tuh udah lulus ya, di bulan November. Nah, aku minta sama teman-teman mungkin buat sekarang proyeknya yang masih belum selesai boleh dicoba diselesaikan teman-teman karena nanti kalau misalnya udah nggak di algo lagi itu udah nggak bisa selain tugasnya lagi. Terus juga make sure biar nggak keteteran karena nanti di next teman-teman di graduation terus presentasi ya. Jadi bisa dipilih salah satu project yang teman-teman suka mungkin dari sekarang disiapkan dulu. Misalkan belum ada ya kan kita masih ada 5 kali pertemuan lagi nih. Bisa di keep dulu aja, seenggaknya file-file di keep dulu aja biar nanti kalau ketika buat graduation nggak bingung lagi nih mau presentasiin apa gitu ya teman-teman ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih sudah join di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman semua. Selamat siang, bye-bye. Thank Ya, you. maaf Oke, Kak. Kak. Makasih, Kak. Masih, Kak. Sama-sama, teman-teman, sama-sama.